Hello everybody. Sudah lama ya? Ada yang komen, Mas kok nggak lanjut? Bukan nggak lanjut, aku mau lanjut. Cuman kan waktunya, aku punya waktu kesibukan sendiri. Jadi nggak karena free terus kan gitu. Jadi ya mohon bersabar buat teman-teman yang eh apa ya? Intinya yang ingin menonton lanjutannya. Oke. Kemarin kita udah mengenal tipe chartnya, ya kan? Masih ingat kan yang kemarin kita mengenal tipe chart. Sekarang kita yang harus kita lanjutkan adalah tentang apa ya yang kita bahas sekarang ya? Support resisten. Karena support resisten itu adalah teknik atau cara trading dengan yang zaman dulu, dulu banget sebelum ada chart. Kita buat sendiri chart waktu itu, kayak gitu. Nah, support resisten itu apa sih sebenarnya? Aku buka Pine dulu. Oke, untuk siapin ya. Jadi support resistance itu adalah nilai tertinggi dan nilai terendah dalam sebuah pergerakan atau bisa dikatakan puncak atau lembah dari pergerakan forex, naik turunnya forex ya. Di mana sih secara tempatnya di mana support resistance itu tempatnya adalah di high dan di low. Contoh, di sini ada, sini ada, di sini ada. Nah, ini support resisten. Cuman apa pembedanya antara support sama resisten? Support itu adalah tempat di mana dia di bawah atau di intinya di bawah, di lembah atau di puncak yang berada di bawah price itu support. Kalau resisten itu berada di atas price, puncak atau lembahnya. Jadi lembah atau puncak yang di atas price itu resisten, lembah atau puncak di bawah support di bawah price itu support. Kenapa kok saya mengatakan di puncak dan di lembah itu bisa termasuk support, bisa termasuk resisten? Nanti kita jelasin bareng-bareng. Intinya sekarang kita harus mengenal dulu support sama resisten dulu. Oke? Untuk resisten yang bisa disebutkan adalah secara materi yaitu yang berada di atas atau di puncak. Jadi di sini ada, sorry, bentar. Oke, di sini ada resisten, ya, sorry. Di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten. Oke, di sini ada resisten, ya. Di sini ada resisten. Ininya di puncak-puncak. Oke, paham? Resisten, resisten. Oke, itu adalah resisten-resisten dari forex. Oke, kita udah mengenal resisten, berarti support kebalikannya, di mana dia berada di lembah. Ini support, ya, ini support, dan di sini support, di sini support. Oke, itu intinya lembah-lembah seperti ini itu adalah support ini, oke. Nah, itu support resisten. Sekarang kita udah paham ada dua yaitu support sama resisten. Jadi kalau resisten itu berada di atas seperti ini adalah resisten, ini adalah resisten, ini adalah resisten, ini adalah support, ini adalah support, ini adalah contoh kalau gini, ini support. Oke, paham ya? Support sama resisten. Nah, sekarang apa sih fungsi dari support resisten itu sendiri? Support atau resisten itu sendiri bisa dikatakan sebagai tempat atau kemungkinan titik tertinggi atau terendah suatu price yang bisa dikatakan akan berbalik arah ketika sampai di situ. Atau dikatakan kalau resisten tersebut tertembus, maka itu akan melanjutkan lebih naik. Kalau support tertembus, itu bisa dikatakan market akan melanjutkan untuk turun kayak gitu. Itu support sama resisten. Nah, sekarang gimana sih untuk menggabungkannya antara analisa, support, dan resisten tersebut? Oke, untuk menggabungkannya mudah aja. Sekarang kita contoh di sini ada
Contoh di sini, kenapa dia berbalik di sini? Karena dia mencari titik support resistennya, karena di atas toh. Nah, kita cari support resistennya itu di mana? Oh, ini terlalu tinggi. Jadi kayak gini. Nah, di sini dia kenapa balik? Di situ karena ada resisten. Contoh di sini ada resisten yang menandakan dia akan bisa berbalik arah. Kayak gitu. Itu fungsinya. Sama seperti support juga seperti itu. Ketika dia ada support, maka kemungkinan besar dia akan berbalik arah. Contoh di sini ada support. Ya, tadi. Nah, di sini ini kemungkinan kita memprediksi bahwa ketika dia harga sampai di titik support, maka kemungkinan besar dia akan berbalik arah untuk naik. Itu support sama resisten. Terus support resisten ini bisa berubah menjadi, ketika awalnya resisten bisa berubah menjadi support, dan awalnya adalah support bisa berubah menjadi resisten. Seperti dikatakan tadi bahwa eh, ketika ada resisten itu kan ada di lembah atau di puncak. Tetapi bisa dikatakan resisten itu ketika price ada di bawah nilai tersebut. Kalau support itu ada di puncak atau lembah dengan pengecualian price di atas nilai tersebut gitu. Jadi contoh itu dinamakan support become resistant dan resistant become support. Nah, itu kenapa alasannya resisten bisa berubah jadi support dan support berubah jadi resisten. Nah, seperti contoh kita membuat support sama resisten yaitu seperti ini. Di sini kan ada support, ya kan? Di sini ada support. Tetapi karena price menembus support tersebut seperti ini, di sini ketembus support tersebut, maka dia otomatis berubah menjadi resisten. Di mana ketika dia berbalik arah dan sampai di titik itu, ada kemungkinan besar price tersebut akan kembali atau eh, dia akan memantul di tempat itu. Sama seperti resisten. Ketika ada resisten yang tertembus, contoh, nah, ketika ada resisten yang tertembus, ini contoh ada resisten ya. Nah, kan ditembus oleh market. Nah, ditembus kan, lebih atas kan. Jadi kemungkinan jika harga itu berbalik arah ke dalam support atau resisten yang sudah berubah menjadi support, dia akan berbalik arah kembali. Kayak gitu. Itu fungsi dari support resisten itu sendiri. Jadi kalau seumpama kita melihat support resisten untuk saat ini, kita bisa melihat di sini ada resisten karena price ada di bawahnya. Ada resisten dan ada resisten. Di sini ada resisten juga ya. Nah, di sini ada resisten juga. Nah, maka tempat-tempat itu adalah kemungkinan price jika menyentuh nilai-nilai atau arsiran-arsiran ini, maka kemungkinan price akan berbalik arah kayak gitu ke bawah pastinya. Nah, ini kan price-nya ada di sini. Ini kan price-nya di sini. Nah, ketika ada lembah atau puncak yang ada di bawah price tersebut, maka bisa dikatakan dia adalah support. Contoh, di sini ada support, di sini ada support, ya. Di sini ada support. Terus kita cari lagi yang di belakang. Contoh di sini. Nah, di sini ada support. Di sini ada support. Nah, kenapa dia memantul di sini? Bentar. Nah, kenapa dia memantul di sini dan kenapa dia memantul di sini dan kenapa dia memantul di sini? Kenapa dia memantul di sini? Di belakang itu pasti ada support dan resisten yang membantu mereka untuk memantul seperti ini. Oke. Nah, di sini ada support, dia memantul, ya. Tapi ada kalanya dia juga akan tembus. Cuman kita mendapat informasi ketika kita menggambar support resisten, kita memiliki level di mana kemungkinan yang bisa terjadi itu adalah memantul di tempat itu atau bakal tembus. Jadi kita harus menunggu ketika udah sampai di situ. Untuk kesepakatan dia mau kemana sebenarnya, memantulkah atau melanjutkan tren yang sudah terjadi kayak gitu. Itu support sama resisten. Support resisten sudah paham di mana resisten itu berada di puncak atau lembah ya yang berada di atas price hari ini atau price yang bergerak waktu itu
support adalah high atau low, ya, atau bisa dikatakan lembah atau puncak yang berada di bawah price saat itu. Itu ya, paham ya? Itu support sama resisten. Jadi support resisten ini bisa kita manfaatin untuk menentukan, oh di sini udah terlalu jauh dan di sini ada support. Contoh di sini ada support. Ketika kita ada support di sini, maka kita harus memperhatikan ketika market udah menyentuh nilai support dan kita tunggu apakah dia memantul di situ atau tidak. Ketika dia menembus, maka dia otomatis bisa dikatakan akan penerusan kayak gitu. Ya, bisa otomatis dikatakan akan penerusan. Tapi tidak semua. Contoh seperti ini. Dia hanya menembus, habis itu selesai menembus, sebentar saja maka dia akan turun kembali. Karena apa? Di atas ada support, ada resisten kembali. Kayak gitu. Nah, untuk menanggulangi atau intinya menanggulangi kesalahan, kita harus menunggu. Kita harus menunggu di tempat-tempat resisten. Contoh di sini ada naik dan ini berarti kita akan tunggu tempatnya di mana kita memiliki support sama resisten itu di sini. Anggapannya kita di sini ada resisten karena price yang sebelumnya ada di bawah titik resisten. Aku ingetin sekali lagi, support sama resisten itu bukan titik pasti, tapi dia bentuknya area. Bisa melebihi sedikit, tapi kembali lagi bisa bisa tepat di tempat itu. Gitu. Jadi nggak support resisten itu bukan titik pasti yang itu kembalikan nggak, tapi area di mana area tersebut adalah tempat kemungkinan untuk berbalik arah kayak gitu ya. Nah, kita tahu di sini ada titik resisten untuk saat ini di USD/JPY di H1. Nah, di sini kita kita mempunyai prediksi atau kita mempunyai informasi yang kita dapat bahwa di sini bisa berbalik arah. Nah, di atasnya ada lagi. Jadi kemungkinan kalau memang di sini tidak dapat menembus dan kembali turun, kemungkinan besar dia akan semakin turun mengejar support yang baru, ya. Bisa kemungkinan seperti ini. Tetapi kalau menembus berarti dia mengejar resisten yang baru atau resisten yang paling atasnya lagi. Contoh ini tertembus maka ke sini. Nah, kalau dia tidak tertembus dan dia turun, kita bisa mengambil posisi ketika dia udah di sini. Contoh dia memantul di sini, maka kita bisa ambil posisi sell dengan stop loss di atas resisten tersebut. Terus habis itu target di mana? Target di support berikutnya yang terdekat. Contoh di sini kayak gitu untuk mencari support sama resisten. Ya, paham. Oke. Nah, Mas, tempat yang paling baik support sama resisten itu di mana sih sebenarnya? Tempat yang paling baik atau time frame yang paling baik untuk menggunakan support resisten itu adalah semua time frame sebenarnya baik atau semua time frame itu bagus untuk menggunakan support resisten. Cuman bisa dikatakan jika time frame itu kecil, maka kemungkinan besar untuk tertembus itu sangat besar. Tetapi ketika kita menggunakan time frame yang besar, kita akan lebih aman untuk menentukan support resisten dan lebih stabil pergerakannya seperti itu. Kenapa? Jadi minimal time frame berapa, Mas? Kalau menurut saya adalah menggunakan time frame H1. Itu adalah minimal untuk menggunakan support resisten sehingga kita juga nggak kesusu dia udah sampai support atau resisten dan juga lebih stabil, lebih aman juga untuk digunakan kayak gitu. Dan banyak banget trader yang menggunakan support sama resisten karena memang dari dulu support sama resisten ini digunakan. Dan banyak upgradean dari support resisten. Bisa dikatakan ada ilmu tentang supply demand, ada tentang SNR yang di Indonesia itu ada SNR, ada juga tentang do teori. Itu dia ada kembangan atau perkembangan dari materi support resisten itu sendiri. Nanti kita jelasin lebih lanjut seperti supply demand kayak gimana, do teori kayak gimana dan segala macam. Cuman nggak di video ini, yang video ini khusus untuk support resisten saja. Dan kita masih banyak banget materinya. Jadi tunggu aja video-video berikutnya dan ini semoga jelas tentang support sama resisten dan bisa menambah informasi yang kalian dapat untuk kalian pelajari.
Jangan lupa di subscribe di atas sehingga kalian bisa apa ya? Kalian bisa mendapatkan notification jika saya mengupload video baru, materi baru yang bermanfaat bagi kalian. Jelasnya di dunia trading ataupun kita main-main aja, senang-senang, gitu ya. Oke, kalau begitu jangan lupa ya di subscribe, di like di bawah, atau di share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang support resisten dan materi-materi yang sebelumnya udah dibahas. Oke, kalau mau lihat video yang lain bisa di playlist, itu sudah aku gripin untuk dasar dan sekarang untuk menengah. Jadi nanti untuk expert juga ada. Jadi sabar aja. Oke, gitu. Subscribe, oke, jangan lupa subscribe gitu aja. Dan aku ingetin lagi, aku nggak selesai-selesai ya. Dan aku ingetin lagi di Telegram, kalau kalian memiliki Telegram, jangan lupa di add Guayap untuk akunku, untuk kalian chat aku ya di Guayap kayak seperti ini. Guayap itu aja, itu akan keluar aku. Nanti bisa chat aku di sini. Oke, Yohanes Ageng. Oke. Habis itu ketika kalian menggunakan dan saya punya robotnya adalah Guaya Bot. Oke, Guaya Bot ini dikhususkan untuk kalian untuk menerima analisa mingguan. Bagi kalian jangan lupa di add aja. Jadi di sini search aja add Guaya Bot. Nah, ketika kalian search maka kalian akan menemukan Guaya Bot dan kalian add aja dia. Terus habis itu kalau mau apa ya? Ingin analisa yang lain, contoh kepingin tahu analisa mingguan GBUSD, maka ketika just slash GBP USD enter, maka dia akan otomatis keluar tentang GBUSD. Oke. Kalau mau tentang atau langsung klik aja ke menu-menunya, di sini ada X out, maka dia akan memberikan analisa gold untuk hari ini. Kayak gitu. Untuk minggu ini sebenarnya. Untuk wave, AU dan seperti segala macam lah ininya. Oke. Ini gratis. Jadi silahkan di add. Jangan lupa di add Buaya Bot. Ya, Buaya Bot. Maka dia langsung add aja. Dan itu gratis. Atau masukin ke grup kalian yang punya grup. Monggo. Karena di grup dia otomatis juga akan memberikan informasi kepada kalian dengan cara seperti tadi. Slash apa, dan slash apa. Oke, gitu. Udah gitu aja. Terima kasih dan kalau mau komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan lain nggak masalah. Dan bye bye semua. Semoga bermanfaat ya.